Hahaha, geblek lo. Gelak tawa Tom dan Riani saat gua ceritain ke mereka apa yang barusan terjadi sama gua. Akhirnya justru bisa ngebikin gua senyum juga. Yuli yang duduk di meja komputer gua juga kedengeran ketawa. Saat ini kejadian yang menimpa gue emang konyol banget sih. Timing Sisi benar-benar tepat banget deh. Tom akhirnya ngulin tangan dan bantuin gue berdiri di lantai kamar. Yul, ini coba bantuin lah teman lo nih, si dodol ini. Hahaha, kata Tom ke Yuli setelah ngangkat gue dari lantai sambil masih ketawa. Dan keluar dari kamar gue sama Riani, terus masuk ke kamar dia yang terletak di depan kamar gue. Gue duduk di kasur gue, masih menertawakan apa yang baru terjadi. Yuli duduk di samping gue dan tangannya megang pundak gue. Lo gak apa-apa kan? Sorry ya, gue gak ada maksud buat bikin masalah lo makin kusut, kata Yuli pelan. Gue bisa merasakan Yuli merasa gak enak sama gue. Tapi seperti yang gue pikirkan sebelumnya, emang salah gue juga sih. Cowok mana yang gak manfaatin kesempatan kalau disodorin susu segar di muka? Gue bukan cowok munafik juga. Mana lo bilang sih agak jealous lagi sama kedatangan gue sama lo. Santai Ayul, kayaknya dia gak ngeliat lo juga deh. Gue mencoba gak menyalahkan Yuli. Gue pegang tangan dia yang ada di pundak gue. Ya udah deh. Terus lu gimana tuh? Mau jelasin ke Sisi? Perlu gue telepon gak Sisi buat jelasin? Kalau udah kayak gini sih, mau gak mau harus cepet-cepet dijelasin. Gak usah Yul, gak apa-apa. Paling ntar gue ke rumah nenek dia, jelasin semuanya di sana. Ya udah, kalau gitu lu mandi, terus siap-siap gitu sekarang. Kalau udah kayak gini, gak bisa ditunda-tunda lagi deh. Harus dijelasin secepatnya. Ayo sana, mandi lo, ucap Yuli sambil menarik tangan gua dan mencoba membangkitkan gua dari kasur. Gua dengan setengah hati nurut. Pengen rasanya gua tinggal tidur aja. Dan pas gua bangun, keadaan udah balik seperti semula. Tapi gua sadar kalau ini dunia nyata, dan di dunia nyata gak ada cerita masalah bisa kelar gitu aja. Makanya gue bangkit dari kasur gue dan langsung ngambil handuk dan mandi. Selesai mandi, gue langsung siap-siap berangkat ke rumah neneknya Sisi. Gue langsung nyalain mobil berangkat ke rumah Sisi. Sesampai di rumah neneknya Sisi, Sisi juga baru saja pulang. Langsung masuk kamar dia abis salim sama neneknya. Kalian ini pasti lagi berantem ya? Tanya nenek dengan pandangan tajam. Tapi dia tersenyum, tanda dia tidak keberatan dan tidak memihak. Gue bingung mau jawab apa, dan kok bisa tahu ini nenek? Iya nek, ada sedikit salah pengertian sama Sisi, jawab gue singkat. Nah, ini dia anaknya. Ayo Sisi, coba selesaikan dulu ini masalah sama pacar kamu, kata si nenek yang keluar sambil menggandeng Sisi. Sisi kelihatan malas ngeliat muka gua, tapi dia terpaksa keluar karena nurut sama neneknya. Nenek tinggal masuk dulu ya, kalau begitu semoga cepat selesai masalahnya, ucapnya yang langsung ngeluyur masuk ke dalam meninggalkan gua dan Sisi sendirian di teras. Gua sama Sisi kebingungan sendiri jadinya. Pas ditinggal si nenek, Sisi masih berdiri dekat pintu dan gua masih berdiri dekat bangku tempat gua duduk. Gua mencoba menghampiri Sisi, tapi dia langsung menghindari gua dan langsung duduk. Gak usah deket-deketin aku, kata Sisi singkat saat duduk. Cepatan deh, biar cepat selesai. Malas lama-lama di sini, dingin, lanjutnya dengan nada dingin. Kamu kalau marah-marah kayak gitu makin cantik, ucap gua tanpa sadar keluar dari mulut gua. Sisi langsung nengok dengan mukanya yang heran.
tapi tetap jutek. Apaan sih? Nggak usah sosok ngegompel kayak gitu deh. Sisi, aku gimana mau jelasinnya coba? Kalau kamu nengok aku aja nggak mau. Ucap gua memohon dia untuk nengok. Jelasin aja, aku bisa dengar kok. Jawabnya tegas. Gile, serem banget nih orang kalau lagi marah. Ya udah, aku jelasin deh ya. Kamu dengerin aku sampai selesai, oke? Pertama, tadi pagi itu aku nggak tahu itu siapa yang ada di kamar aku dan tanpa busana kayak gitu. Semalam aku pergi dugem sama teman-teman kampus dan kayaknya satu orang bawa cewek dan nginep di kamar aku. Aku bangun-bangun di lantai kamar aku, tidur pakai bed cover doang sama bantal kepala. Sementara mereka berdua entah ngapain aja di kasur aku sampai itu cewek tanpa busana. Aku lagi nyariin teman aku yang lagi di kamar mandi. Waktu kamu datang dan masuk ke kamar, pas kamu lari keluar, aku berusaha ngajar kamu dan aku muntah. Gua ngejelasin panjang lebar kronologi kejadian tadi pagi. Sisi tetap diam, mukanya tetap bete dan gak bereaksi apapun terhadap penjelasan gua. Kedua, gua mencoba melanjutkan. Aku minta tolong Yuli buat bantuin aku. Tadinya dia mau nolongin aku biar bisa nengahin. Oh, bantunya dengan cara kayak gitu, meluk-meluk pacar orang, gitu. Begitu dengar nama Yuli ku sebut, Sisi langsung ngomong. Suaranya marah dan bergetar, matanya berkaca-kaca. Gua kaget ngeliat perubahan emosi dia yang begitu cepat dan langsung terdiam, gak bisa ngomong apa-apa. Aku tuh berusaha nahan diri aku supaya terbiasa pas kita LDR nanti. Aku berusaha nahan rasa kangen aku buat ketemu kamu. Dan ini balasan kamu. Kamu tahu gak sakitnya aku waktu ngeliat kamu pelukan kayak gitu di depan aku? Hah? Kalau cuma pelukan doang, siapa yang tahu sebelumnya kalian habis ngapain? Kata Sisi melanjutkan amarahnya dan akhirnya menangis. Dia usap sendiri air matanya dan berusaha menahan tangisnya. Sisi, gue manggil dia pelan. Wajah dia sekarang berpaling ke pintu rumah. Air mata kembali menetes di pipi dia yang putih mulus itu. Diusapnya air mata itu dengan cepat. Sisi, aku ngapa-ngapain sama Yuli. Dia teman aku dari kecil. Dia udah aku anggap kayak saudara aku sendiri. Gua berusaha menjelaskan sebisa gua. Rasa sayang aku sama kamu sama rasa sayang aku ke dia itu beda. Gua mencoba memegang tangan dia lagi. Kali ini gak ada perlawan dari Sisi, meskipun dia masih gak mau ngeliat gua. Sisi, lihat aku please. Gua memohon biar Sisi mau ngeliat gua lagi. Sisi menghela nafas panjang dan akhirnya mau ngeliat gua lagi, meskipun bukannya masih bete. Makasih sayang, ucap gua penuh senyum lega. Maafin aku ya, udah bikin kamu sakit kayak gini. Aku gak pengen kamu sedih kayak gini. Tangan gua mulai menyekam mata Sisi yang masih berair. Kamu beneran kan gak apa-ngapain sama Yuli? Tanya Sisi pelan. Gua langsung mengangguk dengan cepat. Yuli tuh meluk aku, saking kasarnya dia sama aku. Seharian ini tuh aku kepikiran kamu terus, sampai gak makan sama sekali. Gua jelasin sebanyak mungkin ke Sisi. Sisi malah senyum dengan penjelasan gua. Maafin aku ya sayang, ucap gua serius. Sisi narik napas mengangguk dan langsung meluk gua. Erat banget. Kalau kita mau LDRan, kayaknya harus bisa memupuk rasa percaya. Jadi, aku harus percaya sama kamu, dan kamu juga harus percaya sama aku. Bisiknya di telinga gua saat kita berpelukan. Akhirnya, setelah kita baikan, Sisi ajak gua makan di luar. Sayang, kita makan yuk di luar. Mau makan apa sayang? Ucap gua. Makan mie ramen yuk. Enak nih dingin-dingin makan ramen yang anget, ucap Sisi. Setelah kita sampai tempat ramen, kita makan ramen sepiring berdua. Gile,
Romantis banget deh. Makan saling suap-suapan, saling ngelap bibir pasangan waktu habis nyuapin. Gue juga nyeritain lebih detail lagi tentang kronologi kejadian dari tadi pagi sampai sebelum gue pergi ke rumah nenek dia. Sisi geleng-geleng kepala sendiri, gak percaya betapa kebetulannya timing dia ke kamar gue, dan akhirnya kita berdua ketawa. Kamu potong rambut ya? Tanya gue waktu kita lagi on the way balik ke rumah nenek dia. Iya, bagus gak? Tanya dia balik sambil nunjukin rambutnya yang udah dipotong jadi sepundak. Bagus sayang, jadi kayak wanita karir gitu. Makin cantik deh kesayangan aku ini jadinya, ucap gua. Kapan potongnya kamu? Semalam, makanya tadi pagi aku ke kosan kamu mau pamerin hasil potongan rambut aku. Kamunya malah mesum, jawab Sisi bercanda. Makasih loh, mesum banget. Pusing ada tadi pagi kepala aku, tambah lagi kejadian begitu. Makin pusing aja yang ada. Sisi ketawa. Emang enak, siapa suruh dugem lagian. Rasain kamu, om mesum dasar, ucapnya centil sambil cekikikan. Kamu sih ngajarin aku mesum, keterusan kan? Canda gua balik. Siapa juga yang ngajarin? Kan kamu yang ngajarin aku waktu aku nginep pertama kali, kata Sisi membela diri. Tapi ucapannya membuat gua jadi teringat waktu gua sama Sisi pertama kali Duh, jadi pengen nih gua. Mana dingin juga pula nih malam. Tapi enak kan? Gue berusaha menggoda Sisi. Sisi gak bisa jawab, tapi dia ngangguk pelan. Terakhir kita kayak gitu kapan ya sayang? Tanya Sisi yang mencoba mengingat-ingat. Yang waktu kita di saung angklung itu ya? Enggak deh. Habis dari situ kan kita begitu lagi di kosan kamu. Kapan ya? Waduh, kalau diingat-ingatin gitu sih bikin gue makin kepengen aja nih. Daripada ingat-ingat kapan terakhir kali, mending ntar malam kita begitu lagi sayang, biar langsung keinget. Langsung aja gue tembak Sisi buat begituan. Udah gak tahan lagi gue. Sisi malah ketawa dengan gue ngomong kayak gitu. Pengen ya kamu sayang, ucapnya terus nyium pipi gue. Gue langsung ngangguk. Banget sayang, ucap gue. Ya udah, ntar aku ambil baju dulu di rumah nenek. Habis itu aku bobo deh sama kamu di kosan, oke? Wah, dengan Sisi bilang gitu, gak pernah secepat itu gue bawa mobil. Sampai di rumahnya Sisi, gue langsung telepon Yuli buat cabut karena Sisi mau nginep. Pas kita sampai di kosan, kita berdua langsung buru-buru ke kamar. Nafsu gue udah diubun-ubun kayaknya. Pas pintu kamar ditutup, gue langsung nyerbu Sisi. Dia nahan gue buat sabar. Waduh, kenapa lagi nih? Aku mau siap-siap dulu ke kamar mandi, kata Sisi sambil mengambil sesuatu di tas dia. Kamu tunggu situ aja dulu ya, lanjutnya sambil mendorong gue ke kasur. Mau ngapain dia? Udah gak tahan nih gue. Pas Sisi keluar dari kamar mandi, pikirin gue langsung, gila, dia pakai baju tidur yang sisi banget. Baju tidur terusan yang belahan dadanya rendah dan panjangnya hanya sampai melewati paha atasnya saja. Gua gak bisa ngelepasi pandangan gua dari pemandangan ini. Sisi senyum puas ngeliat gua yang terpana gini. Mandangin dia terus. Dia langsung duduk di kasur dan ngegodain gua buat ke kasur. Langsung gua tutup pintu kamar gua dan tel jendela kamar gua. Anjir, ending hari ini bakal nempe ending nih.